Gue jalannya, gue setiap kali gue jalan nunduk bang, setiap kali gue tegak itu perasaan gue ya itu kayak bapak-bapak ngikutin gue. Akhirnya gue mutusin udah jalan aja lah. Kalau gue pakai handset, gue piring dalam hati gue, apa gue pakai handset aja lo ya. Jangan dah, gue bilang ntar orang nawarin belanja, ntar gue pakai handset disangkain nggak sopan lagi, malah ntar gue disasarin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping gue udah ada salah satu pendaki dari Tangerang, yaitu Bang David. Waduh Bang, gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik Bang ya, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Nah jadi teman-teman semua yang saya singgung di awal tuh, Bang David ini merupakan tempat tinggalnya tuh di daerah Tangerang lah Bang ya, sekitar Tangerang nih. Oke Bang, pada video kali ini nih Bang, atau pada kesempatan kali ini nih gitu kan, Bang David akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana tuh Bang? Gunung Lawu via Cemoro Kandang Bang. Wow, Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Mungkin teman-teman semua banyak kan yang dengar tuh lewat Candi Ceto gitu kan, Candi Ceto gitu kan. Nah, banyak juga sih memang yang di Cemoro Kandang. Terus satu lagi Cemoro Sewu Bang ya. Itu turun kandang juga atau lintas tuh Bang? Kandang juga. Oh, kandang juga. Oke, berarti sempat ngerasain ini dong, pecel boyem dong. Enggak Bang, waktu itu pas di pertigaan, dia kan bentuknya pertigaan. Jadi kalau ke kiri Boyem, kanan puncak. Ya gue milih puncak. Oh puncak. Akhirnya temen gue mutusin, gue turun aja. Turun aja. Gue gak ngerasain Boyem tuh. Kirain ngerasain pecel, apa namanya, pecel tertinggi ya berarti. Di Indonesia warung tertinggi tuh, pecel Boyem tuh. Semoga Boyem sehat selalu dah di sana. Amin, gitu amin. Kan, amin. Oke Bang, kalau boleh tahu tuh Bang, kejadiannya tuh tahun berapa tuh Bang? 2020 bulan Maret, cuman tanggalnya gue lupa, pokoknya di awal bulan lah. Oh, berarti 2 tahun Bang ya? Iya, 2 tahun. Selepas kejadian itu ya baru cerita kan 2 tahun tuh. Nah, kalau boleh tahu nih lagi nih Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang? Intinya tuh Bang? Ya pada intinya sih dari ketipu calo bis, pertama. Yang kedua ya badan udah drop juga. Terus di base camp, apa sih namanya, di tempat camp ditongkrongin orang atau apalah gitu lah. Sama HP gue hilang nih di pas turun. HP? Pas di bis juga tuh, bukan hilang di gunungnya, di bis juga. Cuman itu juga karena di hati gue tuh ngucap, ini kamera gue jelek amat ya, besok pagi gue beli HP lagi lah. Ternyata bener Bang, besoknya gue beli lagi, HP gue hilang juga. Di Gunung Lawu itu? Iya. Wah, hilangnya sih di bis, bukan di bis, gunungnya. Oke, sebelum masuk cerita nih Bang, menurut Bang David, satu kata buat Gunung Lawu. Beda sih rasanya. Beda. Bedanya nih, gunung. Beda apa nih Bang? Rasanya beda lah pokoknya. Oh, rasanya beda ya? Ya kalau misalnya ditaruh trek sih ya semuanya sih sama ya, semua gunung ya. Cuman kalau dari hawanya beda aja gitu. Beda ya? Kebanyakan temen gue juga bilangnya beda. Sama, beda. Mungkin teman-teman semua yang pernah naik Gunung Lawu, coba komentar satu kata untuk Gunung Lawu deh, gitu kan. Oke, tahan dulu Bang ceritanya Bang. Siap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Cerita kali ini gue mau ceritain buat pendakian gue yang 2021 Bang Umang, bukannya 2020. 2021 bulan Maret, tanggal lupa. Kejadian itu ya dari pendakian ini nih, 1 bulan sebelumnya nih emang udah gue rencanain. Dari gue calling temen gue
langsung sebut aja namanya Hoir. Soalnya dia kan teman gue pendakian pas kenal tuh di Prau sebelumnya tuh, pas kenal di Prau. Nah dia ini ngajakin naik, calling gue tuh. Nah pas calling gue, naik yuk kapan-kapan? Ayo dah. Kapan? Nanti udah bulan depan, gue bilang gitu. Di tanggal berapa ya? Pokoknya di awal bulan dah, Wir, gue bisanya. Ya udah tuh, lu mau ngajak temen nggak? Kata dia, gue nggak ada temen. Lu mau ngajak temen nggak? Gue bilang, gue ngajak deh. Gue janjiin tuh gue 3 orang. Jadi kita naik berempat, ya udah jadi. Nah, H-7. Nah teman-teman gue nih yang 2 orang ini gue pastiin mau ikut, jadi ngikut nggak? Jadi ngikut nggak? Akhirnya yang satu enggak juga. Akhirnya gue bilang, Wir, gue nggak jadi, teman-teman gue nggak jadi ikut nih, gimana? Ya udah, kalau emang berdua ya berdua. Akhirnya H-1 gue beli tiket lah tuh di terminal Pasar Lembang. Nah akhirnya singkat cerita, oke lah tuh gue udah packing, soalnya ini emang pendakian menurut gue sih di Lau ini buat gue spesial sih bang. Pendakian. Kenapa spesial ini? Ya spesialnya sebelumnya kan gue namanya gue traveling apa gue minjem bang barang. Oh berarti itu punya sendiri tuh. Nah ini gue punya sendiri nih, ya kan gue beli kompor, gue beli alat masak. Ya gue beli kompor, gue beli alat masak, gue beli jaket, gue beli ini lah, pokoknya lengkap lah. Cuman ini dong. Tenda yang gue nggak beli kan, karena si Hoir ini ngejanjiin dia punya tenda. Ya udahlah tuh. Nah gue dapet bisnya nih Sindoro apa Sudiro gitu, gue lupa dah. Soalnya yang Tunggal Jaya itu apa sih namanya? Sindoro Tunggal Jaya dah. Nah gue dikasih tiketnya nih, oke lah. Nah pas keberangkatan, udah tuh gue ketemu si Hoir. Nah gue berangkat tuh. Nah bisnya nih beda. Gue naik lah tuh, kata dia, ya udah mas, ntar diturunin pokoknya di Tirtonadi, kata dia. Oh ya udah. Iya, dia kata dia diturunin pokoknya di Tirtonadi aja diturunin, kata si calonya nih. Nah gue naik lah tuh. Nah singkat ceritanya jam 9 atau jam berapa lo udah di tol Cipali. Gue lapar kan. Ini di bis ini nggak pernah ke rest area. Gue tuh kenapa ini? Gue kencing aja. Kencingnya di dalam bis kagak nyaman bang. Gue boker juga kan kurang ini. Akhirnya gue mintalah ke supir, mas saya lapar, saya mau ke rest area dulu, makan dulu deh. Akhirnya sekitar jam 11 malam tuh baru dia berhentiin di rest area mana, gue lupa, di Tegal apa di mana lah gitu lah. Oke lah, gue makan setengah jam lah adalah di situ lah. Akhirnya gue naik bis lagi. Nah sebelum gerbang tol Kaliwungu, gue tanya tuh sama supirnya, sama keneknya, ini sampai ke Tirtonadi jam berapa ya? Lah supirnya langsung bilang begini, kita nggak ke Tirtonadi, kita ini jurusan Purwodadi. Waduh, kena calo. Gue dibohongin. Aduh, gue kata, gimana? Akhirnya gue laporan sama si Hoir, kan gue di depan tuh, si Hoir di belakang. Gue panggil, Hoir, ini bis kagak beres nih. Emang kenapa? Masa kita diturunin di Purwodadi? Lah, ini kemana ini jurusannya? Lalu gimana beli tiket? Akhirnya gue tegang dikit lah tuh sama temen gue nih. Lalu beli tiketnya gimana? Lah orang gue dibilangnya ini tuh tiketnya tuh, lu lihat apa? Sudiro. Dibilang. Akhirnya tuh dia tegang juga tuh sama supir. Mas ini gimana kok kita diturunin di Purwodadi, kata dia. Lah kamu sama calonya kemarin gimana? Lah calonya bilang kita ke Tirtonadi mas, bukan ke Purwodadi nih. Akhirnya ya udah nanti uang kamu saya pulangin semua. Enggak, saya pulangin 50.000. Kata si Hoir, ya udah biarin dah. Nah gue cek di map ke Tirtonadi tuh jauh, hampir 2 jaman lah kalau di map nah. Betul. Akhirnya singkat cerita gue sampai lah di Purwodadi tuh, di terminal Purwodadi. Terminal Purwodadi gue udah kesel lah tuh sama supirnya. Nah dikasihnya cuma 30.000 bang, perjanjiannya. Itu gocap seorang apa berdua tuh bang? Berdua. Perjanjiannya 30.000. Akhirnya teman gue, bang tadi perjanjiannya gocap loh, kok dikasihnya cuma 30. Wah nggak ada lagi, ini nggak ada recehan, nggak ada udah. Akhirnya teman gue yang ngomong, dia kan berani juga tuh. Akhirnya dikasih 50.000 udah buat naik bis ke ini, kayak bis Kopaja tuh, untuknya dia buat ke Tirtonadi tuh, buat ke Solo dulu. Soalnya buat dari ke Purwodadi ke Tawangmangu nggak ada. Akhirnya gue naik lah tuh, kayak bis Kopaja gitu sampai ke Tirtonadi tuh jauh juga bang, ternyata 4 jam. Gue baru nyampe tuh. Berhenti. Pokoknya gue nyampe Purwodadi itu subuh
gue inget banget tuh orang pas gue nyampe sebelum azan subuh, jam 4 lewat. Nah dari jam setengah 5 tuh gue mulai jalan, nyampe Tirtona di Solo, setengah 8, jam 8 lewat. Gue baru sampai sono tuh, udah bisa panas, gue ngantuk, mata udah nggak karuan lah tuh dah pokoknya. Terminal Solo mau ke Tawangmangu, gue di situ nggak ada bang, nggak ada bis yang ke sana, ya? mau bis tanggung, mau bis apa tuh nggak ada kata ini. Akhirnya gue inisiatif, Bir gimana Bir? Nyewa aja kali lah, nyewa ini aja pada kayak Grab gitu ya, kayak Grab gitu. Cuman dihargain waktu itu dia minta 300. Sekali jalan? Itu sekali jalan. Aduh 300. Mas ini lepas Argo aja dah kalau mau dah. Lepas dari Grab gitu. Dari ini lepas aplikasi dari Grab aja dah, lepas dari aplikasi. Mau nggak? Nggak ada yang mau tuh. TR juga ini, malah mata gua ngantuk. Udah nggak karuan dah tuh. Nah akhirnya ada tuh yang mau. Ya udah Mas, kalau mau 200 dah saya anterin ke Tawangmangu. Ya udah tuh akhirnya, ya udah mau lah. Akhirnya berangkat tuh. 1,5 jam tuh perjalanan dari Tirtona di Tawangmangu. Nah udah pas singkat ceritanya gue udah sampai Tawangmangu, gue udah tidur juga sebentar tuh biar kata tidur ayam juga. Gue nyampe di pinggir jalan tuh kan, pinggir jalan bang tuh, Cemoro Kandang tuh, ya base camp Cemoro Kandang pinggir jalan. Nah gue makan dulu dah tuh situ. Nah selesai makan lah setengah jam lah tuh, gue daftar SIMAKSI, pokoknya jam berapa gue inget tuh, jam setengah 11-an lah, itu hari Jumat pokoknya tuh gue inget. Hari Jumat gue daftar SIMAKSI, KTP lah, ngasih pada standar umumnya ya bang ya. Pas gue cek di ininya Mas, gue nanya dulu dong, rame nggak yang naik? Oh ada sih beberapa, kata dia ada open trip. Yang pertama tuh katanya ada 10 orang. Yang kedua ada rombongan dari mana lah gitu lah, gue lupa tuh. Pokoknya gue inget lagi tuh ada ibu-ibu 5 orang nih. Sama pas gue ke Paprasan tuh ada dari Semarang 3 orang. Sama gue nih berdua nih masih Oir. Akhirnya ya udahlah, itu gak terlalu ramai juga sih. Nah akhirnya, yang Semarang ini duluan. Nah itu gue terakhir jalan berdua sama Oir tuh jam 11. Jam 11 siang tuh gue jalan, gue nyampe lah sampai pos 1 nih. Bentuknya kan kayak warung gitu bang, kayak apa sih namanya? Shelter gitu ya? Kayak shelter gitu ya, bener. Nah di situ gue cuma berdua doang. Karena bentar lagi azan, Wir istirahat dulu aja dah. Gara si Wir ya udah istirahat dulu bentar. Azan tuh bang kedengeran banget tuh azan tuh. Jam yang lagi sedang ininya sih jam 12 tuh, karena hari Jumat mungkin ya. Kagak Jumatan, tapi gua adanya di gunung, gimana ini. Nah akhirnya gua bisa nungguin azan 15 menit sampai 20 menit lah sambil sebat juga. Gua jalan lagi dah tuh. Sampai sebelum pos 2 tuh ada pendaki tuh bang dari mana gitu, kayak dia open trip juga sih. Jadi jalur gua sama dia turun macet. Jadi dia turun, jadi pendakian mungkin dari hari sebelumnya nih macet nih, gue nungguin aja malah ditanjakan lagi. Ya udah kira gue nungguin dulu, udah lama juga tuh dia tuh turun. Soalnya dia rombongan kan, karena macet juga, jalurnya juga kecil. Akhirnya dia turun, selesai gue nanjak lagi dah tuh jalan. Nah singkat ceritanya gue nyampe lah di pos 2. Pos 2 sih nggak, ini sih cuman udah ada tenda, cuman dari rombongan yang mana gitu. Udah ada tenda sama si rombongan ibu-ibu ini nih, gue ketemu nih sama ibu-ibu ini 5 orang nih. Nah ibu-ibu ini jalan, gue juga jalan tuh. Jalan jauh juga bang, itu dari pos 2 sampai ke pos 2 Bayangan, pos 3 Bayangan itu jauh tuh. Hampir 2 jam lah tuh, 1 jaman lebih lah. Nah akhirnya udah rada-rada mendung nih. Nggak begitu lama kemudian nih gue ketemu nih sama rombongan ibu-ibu ini nih. Gue pikir nih ibu-ibu ini cuman pendaki cuman pengen refreshing apa gimana ya. Rupanya mereka ini 5 orang ibu-ibu ini orang-orang Mapala bang. Mapala dari mana? Pokoknya intinya kampusnya itu dia di Bekasi lah. Oh Bekasi. Di Bekasi. Akhirnya gue kenalan sama ibu, cuma gue lupa tuh namanya si dari ke 5 orangnya itu dah tuh. Akhirnya gue jalan bareng tuh dari pos 2 Bayangan sampai ke pos 3 tuh. Pos 3 ternyata masih jauh juga bang, masih 3 jam, masih 2 jaman lah tuh. Nah setelah itu baru 10 menit gua jalan itu hujan bang, sederes-deresnya hujan itu. Badan gua juga udah mulai nggak enak kan, karena nggak tidur semalaman tuh. Akhirnya badan gua udah drop. Nah si Oir juga jalannya juga ngerada lambat nih, karena dia sama si ibu-ibu ini nih 5 orang nih. Karena badan gua udah drop, gue duluan aja ya.
berani lu sendirian. Berani, udah yang penting badan gue udah kagak enak nih, gue bilang badan gue udah gak enak. Udah lu bareng sama ibu-ibu aja. Nah si ibu-ibu juga, emang berani bu, ya sendiri, yang penting mah ikutin jalur aja ya kan. Itu kok air segini bang, udah semata kaki. Itu gua ngajar air tuh namanya nanjak, air turun ya kan, gua ngajar air. Nah ini dimulai dari sini nih udah mulai kejadian aneh nih. Kalau ini apa gua yang halu apa emang ini kejadian aneh ya. Gua jalan mungkin dia udah beda jaraknya 5 menitan lah, 5 menit sama si Oir ini. Gua jalan udah duluan, gua sendirian tuh. Pas gue udah mulai sendirian, gue ketemu sama bapak-bapak nih, bapak-bapak pakai porter gitu bang. Dia mau ke pos 4, dia biasa ya dia bolak-balik lah gitu bawa belanjaan gitu, bawa belanjaan. Gue ketemu sendirian aja deh. Oh iya mbah, soalnya teman saya no yang masih 6 orang lagi masih di belakang. Oh ya udah hati-hati. Gue pikir mah dia mau jalan bareng gue. Rupanya lo jalan pintas dia nanjak, gue lurus. Kata aduh gue tuh nggak ada temannya lagi ini mah. Nah akhirnya gue jalan aja. Gue setiap kali gue jalan nunduk bang, setiap kali gue tegak itu perasaan gue ya itu kayak bapak-bapak ngikutin gue. Padahal gue udah misah dari sebelumnya tuh bapak-bapak kayak ngikutin gue. Gue nunduk lagi ya, sambil ngeliatin jalan. Gue nggak berani tegak jalan. Gue nunduk aja sambil kayak gue baca sholawatan lah yang sebisa gue dah. 3 kali gue begitu. Akhirnya aduh apa badan gue yang capek kali ya, gue pikir badan gue yang capek. Dia bapak-bapak kayak ngikutin gue mulu, tapi mata tadi kan misah. Gue udah perasaan gue udah kagak enak tuh udah. Aduh kata pos 3 di mana sih, jauh banget ini. Itu masih hujan deras banget bang. Nah, akhirnya tuh gue udah hampir ini udah drop banget tuh badan gue dah. Akhirnya gue paksain jalan. Akhirnya alhamdulillah tuh bang, gue ketemu pos 3 tuh udah rame itu sama yang open trip itu. Gue ketemu sama mereka tuh di open trip, alhamdulillah udah ada yang nyalin api unggun juga di situ di shelter. Nah akhirnya karena gue saking kedinginan tuh keril gue taro, jaket gue buka, gue bilang mas tolongan mas, saya hipo mas. Emang gue dingin banget itu badan gue, udah pikiran gue udah halu. Mas tolongan mas, saya mau ini dulu mas, ngangetin badan. Oh ya udah silakan. Ya karena sama-sama pendaki kali jadi dia ngerti ya, karena api gue giniin aja bang, buat ngangetin badan daripada gue lewat di situ. Betul. Ya kan, gue mendingan gue egois sendiri dah. Itu hujan masih deras banget, udah lumpur, udah kemana-mana ya kan, udah di shelter itu bukan coran soalnya, tanah. Jadi dari atas itu ke tanah situ ya? Iya, blok. Ke blok dah pokoknya dah. Nah akhirnya yang open trip itu dia mau ngelanjutin bang ke pos 4. Kita ditawarin sih, mas mau bareng nggak? Oh enggak mas, saya mau di sini aja soalnya saya nunggu temen. Oh ya udah kita jalan duluan ya. Akhirnya alhamdulillah temen gue datang tuh, yang open trip ini yang rame juga tuh, gue berapa orang lah. Dia jalan dah tuh, kata alhamdulillah nih shelter sepi. Pikiran gue. Jadi ada tempat anget gitu. Nah akhirnya singkat cerita tuh maghrib, gue makan dah tuh dah. Ya nggak ada tempat lagi bang, mau nyalain kompor mati mulu, gas udah pada beku. Ya kira gue dari situ, dari yang api unggun itu, coba tempatnya emang kering sih, jadi enak tuh buat ngangetin badan. Akhirnya pada masak di situ lah tuh, masak mie instan apa, bikin kopi dan bikin teh dan segala macamnya lah. Nah akhirnya setelah makan, akhirnya tuh udah jam habis isya lah. Itu hujan masih deras bang. Berarti seharian nih, mau seharian nih? Itu dia baru berhenti jam berapa? Jam 10:30 dia baru berhenti tuh hujan. Itu juga masih rintik. Itu hujan deras banget. Seharian udah sampai dari jam berapa? Dari jam 3 ke jam 10 kan lumayan bang. Nah akhirnya udah tuh pakai playseat, pakai apa dah tuh. Yang penting buat nutupin tuh lumpur. Sama ini udah gue tiba nama matras tuh. Gue tiduran. Udah mulai nih. Gue namanya tempat dingin bang ya. Beser, gue tuh ada kali udah berapa kali kencing dah tuh, emang sampai si ibu-ibu aja sampai bilang, lu udah berapa kali kencing David? Iya bu, saya mah kalau emang ke tempat dingin mah saya memang beser, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, dia kan habis makan, mereka udah pada tidur, gue masih kencing aja bang, masih bolak-balik kencing. Nah temen gue negor, lu kencing mulu berani emang sendirian, soalnya gue dari shelter, gue nggak jauh-jauh banget bang, gue ngambilnya ya 5 meteran begitu, yang penting nggak ninggalin bawah aja gitu ya, ngejaga sopan santun juga. Wir temenin gue, Wir kayaknya udah agak malam tuh bang, tuh hujan udah rada-rada udah berhenti tuh, udah jam 11-an lah tuh, udah beberapa kalinya tahu dah tuh gue kencing.
Nah gue minta temenin gue yuk. Kemana? Liatin doang, gue bilang liatin doang. Emang kemana? Gue mau kencing. Gue kayaknya perasaan gue kayak enak banget, gue dari tadi halu mulu. Ya udah ntar gue tongkrongin. Bener lu tongkrongin? Iya. Rupanya dia tidur aja malah ngebungkel begitu, malah mantatin gue. Nah akhirnya gue kencing, aduh dia malah tidur lagi. Akhirnya ya moga-moga sih ya si Wir berbaik hati lah. Wir, ayo Wir temenin gue tongkrongin doang. Yaudah ya gue nongkrong dah. Nah akhirnya gue jalan, bener bang, ternyata gue nongkrongin. Bener, apa karena pikiran gue halu, apa karena itu bener. Apa si Hoyer, apa siapa bener. Itu di depan shelter ada orang. Ada orang yang masa ya orang si Hoyer kan ya tingginya nggak terlalu tinggi banget. Tapi orangnya tuh gede banget. Itu nongkrong, aduh apa gue halu, apa gimana ya, gue sambil kencing. Gue ngedip apa begitu. Ternyata dia udah nggak ada tuh orang. Gue balik lagi, aduh ya masa ya gue digangguin begini sih, gue salah apaan, emang gue nggak ngapa-ngapain kali. Akhirnya gue tiduran lagi karena udah apa ya, udah capek kali ya, gue tidur ayam. Ternyata gue bangun kencing lagi bang, ternyata begitu lagi sama kejadiannya, ditongkrongin dia lagi. Yang gede itu? Ditongkrongin sama dia lagi. Siapa sih gue tuh kalau mau kenal mah deketan dikit, gue udah sangat apa dah, gue bawa ini aja bercanda gitu ya? Karena gue bercanda aja, karena gue juga suka bercanda. Deketan sini, gue malah gue tantangin gitu. Akhirnya ini gue ngedip lagi, gue apa dah ngerinin sleting celana. Dia udah nggak ada lagi. Akhirnya ya udahlah tuh, alhamdulillah tuh dia gue udah juga nggak beser lagi. Gue sengaja gue nggak minumin. Akhirnya gue tidur ayam tuh. Kata baru bentaran banget lah tuh. Nah ini pada ngajakin summit baru jam 3 kalau salah, jam 3-an. Summit tuh. Astaga, gue baru ini apa gue di sini aja ya, badan gue selalu udah drop bang di situ posisinya. Nah gue nanya dulu nih ibu-ibu pada mau summit semua nggak? Iya summit lah. Nah kan di shelter itu ada rombongan juga, ada yang dari Semarang juga nih. Yang dari Semarang gue tanya, mas mau summit mas? Emang masuk? Aduh gimana, masa gue sendiri di sini di shelter ya kan? Nah gue udah tadi gue ditongkrongin sama gituan lagi. Akhirnya gue paksain aja tuh. Nah gue minum obat. Gue minum teh hangat dulu, gue minum teh hangat. Akhirnya ya udah mau nggak mau tuh bang gue paksain. Akhirnya ya alhamdulillah sih bang nggak ada kejadian apa-apa tuh. Kata si ibu-ibu, dapet di depan ya. Jadi ininya jadi pengarah jalan. Kalau misalnya ada lubang ntar bilangin. Oh ya udah bu, santai lah kalau itu mah. Soalnya gue takut kalau misalnya gue di belakang ntar takut namanya badan gue lagi drop, ntar gue ketinggalan. Akhirnya ya udahlah, gue di depan, gue sambil ngarahin tuh sama gue 5 orang ibu-ibu, temen gue nih baru belakang. Akhirnya gue bertujuh tuh naik belakangan. Soalnya yang Semarang udah duluan. Akhirnya gue jalan, singkat ceritanya gue udah nyampe tuh kayak di pasar Dieng gitu sih bang bentuknya tuh. Pas sebelum Cimoro Kandang tuh, pas sebelum pos 4 tuh gue foto-foto dulu tuh, soalnya ada matahari terbit tuh bang, bagus banget tuh waktu itu gue dapat tuh posisinya, bang. Awan juga enak tuh. Nah akhirnya nyampe lah gue di pos 4, posisi jam berapa tuh, setengah 6, jam 6-an lah tuh, jam 6-an pada break dulu itu di situ lah, sama ibu-ibu juga pada pengen ngeteh dulu kan, katanya mau makan juga di situ di warung apa sih di pos 4 tuh namanya, Mbah apalah gue lupa dah tuh namanya. Nah akhirnya gue mutus nih karena di situ di pos 4 rame sama yang open trip itu. Nah akhirnya gue mutusin, Wir gue di sini aja ya. Ya udah terserah lu, kalau lu kagak enak mah. Nah, akhirnya sih mereka tuh pada akhirnya mutusin buat summit tuh nerusin ke puncak. Cuman gue mikir-mikir lagi, masa iya gue udah nyampe sini nggak nyampe ke puncak gitu. Badan gue masih enak apa enggak ya, tapi gue buka jaket ya masih dingin, namanya di gunung masih dingin. Nah, akhirnya gue mutusin buat maksa bang, agak maksa emang itu. Ya udah gue ngikut aja dah, masa gue udah nyampe sini nggak ngikut ke puncak, gue kagak ini. Ya udah kalau mau ikut mah ikut, tapi lu kuat nggak? Insya Allah kuat, gue bilang. Nah akhirnya gue jalan dari pos 4 itu jam 7 sampai di pos 5 tuh, dia masih di pos 5 tuh, dia pertigaan bang bentuknya. Pertigaan di pos 5, jadi kalau ke kiri ke Mboyem, ke kanan ke puncak. Nah akhirnya gue rembukan dulu tuh di situ nih, ini gimana ke Mboyem dulu apa gimana? Gue belum pernah lo ke Mboyem, gue gituin kan.
Ya kalau kamu mau ke Mboyem nih, gue dikata si ibu-ibu ini nih, kalau mau ke Mboyem aja, nanti kita tungguin di puncak. Cuman setengah jam kok dari sini, kata si ibu-ibu itu kan, soalnya dia udah ya anak-anak mapala bang, apa dah, kayak udah profesional gitu lah. Apa gua ke puncak dulu ya baru ke Mboyem gitu, kata si ibu-ibu itu. Ya udah ke puncak aja dulu, ntar kalau mau ke Mboyem mah bisa lah, pulangnya kan udah lapar ini. Oh ya udahlah, gua ke puncak. Akhirnya alhamdulillah tuh setengah jam dari pos 5 itu alhamdulillah sampai puncak. Terus udah rame bang, cuman dari via mana aja itu, dari Ceto sama Sewu. Dari Sewu tuh udah rame lah tuh, di Hargo Dumila tuh udah rame lah. Jadi pas foto-foto nih HP gua kan kurang bagus. HP mah HP bagus bang, merek pom bensin yang lagi viral. Oh iya. Iya, pom bensin yang lagi viral. Popo. Merek pom bensin lagi viral, gua nyebut nih bang dalam hati, aduh kamera gua kok jelek amat ya. Burem gitu, dilihatin gitu, nggak kayak HP Somai atau apalah gitulah. Beda banget nih kualitasnya nih, kameranya nih. Nah gua ngomong begini bang dalam hati, aduh kalau udah nyampe bawah gue beli lagi lah HP lah, kayaknya nih kalau buat jalan-jalan kayak kurang bagus gitu, apalagi jalanan sama pasangan gitu ya. Akhirnya gua udah, singkat ceritanya udah nyampe ke puncak, turun lah tuh, udah turun. Nah pas nyampe ke pos 5 lagi, nah gue tanya kan, Wir ke Mboyem gak? Udah nggak usah lah, ini kita udah mepet soalnya udah jam 10 juga bang, takutnya nanti kena malam pas turun. Karena ya udah nggak usah ke Mboyem nih. Ya dalam hati gue, aduh sayang banget ini ke Mboyem, padahal dari pos 5 ke itu cuma setengah jam doang. Tapi karena gue nggak nurunin ego ya, akhirnya gue ngikut aja dah, ngikut sama rombongan. Akhirnya turun aja tuh, turun dari pos 5 ke pos 4, makan lagi tuh. Akhirnya gue makan di situ, makan Indomie lagi. Nah, akhirnya beli air juga tuh, soalnya udah kehabisan air juga bang. Beli air, akhirnya gue turun dah tuh. Turun singkat cerita lah, sampai ke pos 3 tuh. Sampai ke pos 3 gue packing lagi, soalnya kan carrier kan gue tinggal di situ tuh. Mau packing, semua udah pada blok semua bang, udah lumpur semua itu, dari sleeping bag, matras, kayak apalah semuanya udah sampah aja, udah isinya lumpur. Akhirnya gue bungkus saya semua tuh lumpur, gue peros saya tuh sampai yang saya biar seenteng-entengnya lah tuh keril ya kan. Gue bawa, akhirnya singkat ceritanya gue turun. Nah mungkin udah karena udah hampir sore sih tuh. Nah akhirnya gue mau, Wir, udah kita jalan aja lu, udah biarin ibu-ibu mah, kayaknya dia agak lama juga, soalnya ibu-ibu ini kalau nungguin dia foto-foto mulu bang. Jadi gue, aduh biar inilah badan gue juga udah kagak enak, kita duluan aja lah. Akhirnya gue duluan sama si Hoyer nih, sama 2 orang ibu-ibu nih ikut nih, yang 3 nih masih foto-foto nih di belakang. Akhirnya gue turun sampai pos 2 Bayangan. Akhirnya gue istirahat dulu sambil nungguin yang 3 orang ini nih. Nah, 3 orang ini udah muncul, gue sama yang ibu-ibu berdua ini sama si Hoyer, sama temen gue si Hoyer, gue jalan lagi berdua. Soalnya bagi kelompok lah gitu, 3 sama 4. Akhirnya gue duluan. Nah nyampe di pos 2, begitu lagi bang rutenya, kayak gue nungguin juga, gue nungguin dia. Nah akhirnya nih lama banget. Nah akhirnya nih ada 1 orang, dia kan bertiga nih awalnya nih. Nah 1 orang ini nyamperin, ada yang sakit kakinya. Aduh PR nih, dalam hati gue PR nih. Ada ibu-ibu yang kaki terkilir. Oh ya udahlah, naik lagi apa gimana? Nggak usah, tungguin aja, dia masih kuat jalan. Akhirnya ya udah tuh gue nungguin di pos 2. Rembukan lagi tuh, gimana mau bareng lagi apa enggak? Mau bareng lagi apa enggak bu? Ya udah bareng aja. Bareng apa gimana? Cuman temennya yang ini kayaknya dia pengen pulang duluan deh, soalnya emang rupanya nih suaminya mereka ini di base camp nungguin. Jadi istri-istrinya pada naik nih, suami-suaminya ini pada di base camp gitu. Ya udahlah kalau gitu mah yang mau ikut siapa? Sama gue nih 2 orang. Akhirnya kayak ada lagi yang bertiga nih jalan pelan-pelan dari pos 2 sampai ke pos singkat ceritanya sampai ke pos 1 lah. Nah di pos 1 ini gue sempat lah ngemil-ngemil dulu lah, soalnya posisi udah jam 5 bang, itu udah gerimis-gerimis lagi tuh posisi tuh. Nah si Hoyer bilang, Fit gue duluan ya. Lah duluan? Iyalah gue mau mandi lah di base camp. Oh ya udahlah, akhirnya si Hoyer duluan tuh. Setengah jam kemudian gue nungguin yang 3 orang ibu-ibu ini nih belum muncul-muncul juga bang. Nah akhirnya udah kelamaan nih, kalau gue pikir udah jam 5 ya kan, ini udah jam 5 posisinya nih. Kalau misalnya gue turun, soalnya dari base camp ke pos 1 itu emang gue udah hitungin bang, tracking waktunya 1 jam lah.
Soalnya paling turun paling 45 menit, gue nggak mau ketemu malam bang. Gue udah nggak mau ketemu malam di situ ya kan, gue udah males udah di waktu kejadian di pos 3 itu ya kan, gue udah sama gue di perjalanan pas di hujan itu gue halu soalnya. Nah akhirnya gue minta izin ya sama 2 orang ibu-ibu ini yang bareng gue, Mbak saya duluan ya. Lah kamu nggak nungguin kita? Enggak lah Mbak, kayak saya nggak mau ketemu malam nih. Ya yaudah dah kita nungguin teman-teman aja biar kita kan kita soalnya tadi kita udah naik berlima. Yaudah nah Mbak, saya duluan ya nyusulin si Hoyer, kayaknya Hoyer udah nyampe di base camp deh. Nah si ibu-ibu udah nyeletuk, emang kamu berani turun sendirian? Insya Allah berani Mbak, iyalah cuman turun sih, ntar kok di bawah rame. Gue udah bilang gitu merinding. Pas gue turun, yaudah Mbak saya izin duluan ya. Ya udah, gue pikir si Hoyer namanya dia badannya rada tambun, dia jalannya pelan bang. Soalnya biar kata beda setengah jam mungkin ya masih bisa ke Uber lah sama gue gitu. Nah akhirnya gue jalan, itu karena gue bilang itu rame bang. Pas gue bilang itu ntar kalau diturun rame, ternyata beneran bang. Itu beneran bang, itu gue padahal dari pos 1 mau ke base camp itu rame bang. Itu bukan apa mungkin perasaan gue atau mungkin gue yang halu apa bagaimana, itu bener-bener rame. Gue sendiri jalan, itu si Hoyer tepatnya udah itu rame banget bang. Perasaan gue tuh rame, kayak bapak-bapak nawarin ini, perasaan namanya yang dibilang orang itu kan pasar Dieng itu kan adanya lewat Ceto ya bang ya. Iya. Dibilang ada Ceto, kok di sini kayak rame banget apa perasaan gue dong? Perasaan gue tuh rame, feeling gue tuh, perasaan gue tuh semua itu rame dari pos 1 ke ini. Kata aduh, kayak rame amat ini ya. Gue duduk dulu, gue sambil nungguin kali aja tuh ibu-ibu bisa bareng gitu ya. Ternyata kayak makin rame nih tempat. Aduh. Akhirnya gue mutusin udah jalan aja lah. Kalau gue pakai handset, gue piring dalam hati gue, apa gue pakai handset aja lo ya. Jangan dah, gue bilang ntar orang nawarin belanjaan, ntar gue pakai handset disangkain nggak sopan lagi, malah ntar gue disasarin lagi. Akhirnya ya udahlah gue bacaan aja tuh. Tetep bang masih rame itu nyampe pas hilang-hilangnya keramaian itu pas ada rumah tua tuh bang, ada pas kalau dari ini kan ada rumah tua tuh di kalau lihat Cimur Kandang, pas dia nyampe situ udah mulai sepi dah tuh. Itu dari sebelum tuh rame banget bang. Itu emang kejadian pas turunnya itu tuh gue sama di pos 3 itu. Akhirnya alhamdulillah sih gue sampai base camp. Alhamdulillah tuh gue tidur semalaman lagi tuh, gue bersih-bersih, gue mandi, gue bersihin tuh yang kayak sleeping bag, gue bersihin badan lah tuh. Gara gue nginep lah tuh semalaman dah tuh. Nah, singkat ceritanya semalaman ini gue nginep, si Hoyer mutusin, dari balik yuk. Balik, nah ternyata nih ada supir dari Jakarta juga sih. Dia nawarin, mau gue anterin nggak kata dia. Gue daripada gue di sini iseng, soalnya dia juga bawa orang bang. Jadi kayak dari Jakarta dia bawa orang, naik ntar dia turun lagi gitu. Ntar pulangnya sama dia lagi. Akhirnya ditawarin sama dia bayar berapa waktu itu 200 kalau nggak salah. Bayar 200 dinawarin lagi. Mau gua anterin nggak? Ya udah sama gua pego aja dah. Ke Tetonade doang kan ya udahlah. Akhirnya gua mau tuh patungan belum si Hoyer. Akhirnya gua jalan bayar. Pas udah nyampe Tetonade, gua baru dapet bisnya itu jam 2 ke Mukara Jakarta. Nah, akhirnya gua naik tuh, singkat cerita gua makan dulu dah tuh, gua bersih-bersih badan dulu ya kan. Akhirnya sampai juga jam 2 bis datang, akhirnya gue naik bis lagi. Naik bis gue arah balik langsung. Nah pas balik gue sih nggak iniin kejadian apa-apa ya, soalnya gue kenalan nih, gue sama si Hoyer misah lagi nih, soalnya si Hoyer tuh lebih suka di belakang, gue tuh lebih suka di depan. Soalnya kalau di depan tuh enaknya apa dong, lihat pemandangan gitu, lihat jalan gitu, gue lebih sukanya gitu. Kalau di belakang kan goyang gitu. Nah akhirnya, di samping gue nih, gue kenalan nih, dia santri bang. Nah depan gue nih, gue inget banget nih orang Ngawi apa orang mana lah tuh lah, pokoknya gue inget banget tuh orang Ngawi. Dia bilang tuh, gue ketemunya di Terminal Salatiga. Nah akhirnya gue ini singkat ceritanya udah malam lah tuh, udah hampir ke Jakarta. Pas turun tol Tomang, ke naik bis bilang Grogol, oh, masih Grogol, itu masih jauh nih. Nah gue ngeliat bang, tuh HP gue di bawah masih ada. Pas nyampe di Grogol kan gue mendusin tuh, gue liat HP gue tuh masih ada, masih di sama tas tuh, HP
sama kan gue bawa HP 2. Dua-duanya tuh masih ada, masih lengkap. Gue tidur lagi. Pas bilang Kalideres. Turun, udah yang samping gue, "Bang, saya duluan ya." Duluan. "Oh ya udah ya." Pas gue cek, lah HP gue kemana ya? HP gue hilang, Bang. Rupanya tuh mungkin dari pas gua mungkin seujon apa gimana, nggak seujon juga sih. Jadi tuh pas di mas depan gua turun, tuh HP gua udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi tuh bagaimana ya, apa tuh HP geter, terus jalan apa dah ke depan begitu apa jatuh. Aduh ya ampun, malah itu semua foto-foto kan gua mendingan, ya bukan sombong apa bagaimana, gua mendingan kehilangan duit 5 juta Bang daripada kehilangan tuh HP. Soalnya kan ya data-data kerjaan gua juga. Ya foto-foto dari berbagai momen lah juga ya, berbagai momen itu momen gue Bang, tuh HP gue hilang. Aduh ya Allah. Akhirnya tuh gue, apa karena gue di puncak, dalam hati gue ngomong begitu ya, ntar gue di bawah gue beli lagi. Ternyata gue beneran Bang tuh beli lagi. Terus sama yang gue bilang kejadian itu, udah gue turun, ntar juga rame di situ. Akhirnya bener rame, kejadian juga. Kata ya udah, pagi-paginya gue pas nyampe kan gue Senin pagi tuh Bang, gue langsung gawe itu, gue ngambilin HP. Akhirnya gue beli HP lagi. Ini HP ini gue beli, gue beli HP lagi. Dua lagi? Enggak, satu. Yang satu mah Bang masih ada. Yang kan gue bawa HP jelek tuh, yang satu jelek, yang satu nih yang merek yang pom bensin yang lagi viral itu. Nah akhirnya, aduh ya malah yang itu lagi, yang istilah yang momen-momen gua kan, kalau gua kan yang HP ini kan buat gawe juga, kalau ini kan foto-foto buat gawe juga ya, buat gawe lah HP yang ini. Malah yang hilang yang itu. Akhirnya ya udah lah, mau diapain lagi. Akhirnya gua kerja, siang gua beli HP lagi. Ya udah segitu doang sih Bang ceritanya. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang David nih ketika melakukan Gunung Lawu pada tahun 2021 Bang ya, tepatnya di bulan Maret, tapi pasti lupa lah tanggal mah gitu kan. Tapi di awal bulan lah intinya. Awal bulan, tadi juga cerita bisa naik gunung tuh kalau awal bulan Bang ya. Oke. Nah, ini kan sebelum naik gunung juga ya mungkin ada kejadian, bukan kejadian horor tapi itu yang paling horor sih Bang, di apa ya namanya? Ketipu calo bis Bang. Calo, kan? Aduh ampun deh itu Bang, udah. Itu ya. Jadi mungkin teman-teman semua yang punya tips kalau naik bis gitu kan, biar gak ketipu calo, silakan komentar deh gitu. Boleh Bang. Ya kan? Soalnya ya siapa sih yang mau ditipu gitu Bang ya? Kan kita mau jalan-jalan ketipu duluan gitu kan. Ya masalahnya nggak masalah lah misalkan emang tujuannya sama Bang ya, Tirto Nadi gitu. Ini kan masalah dioper, butuh waktu. Gue gitu gini kan? Bang, angan-angan gue tuh pokoknya gue udah di pos 4 itu ya sekitar sore, sekitar asar tuh gue udah di pos 4. Jadi gue pengen sama si Hoyer ini, gue udah ngomong ntar di pos 4 kita ngecampnya gitu. Soalnya kan kayaknya landai, rame juga, ada warung juga. Jadi gue nggak susah-susah juga kalau misalnya gue beser. Ya kan. Gue nggak susah-susah juga. Gue udah angan-angan gue tuh mah ini anak ke pos 4. Jadi emang karena kondisinya udah sore juga, udah dioper juga. Gue baru trekking tuh, gue udah siang kan? Siang jam 11. Nah misalkan nggak ketepu itu kan, pasti pagi udah nyampe situ ya? Karena nggak dioper-oper kan? Ya soalnya feeling gue nih, soalnya kan sebelum gue naik itu kan gue ngeliat ini dulu deh, ngeliat rute-rute dulu. Di ini jam 4 juga udah nyampe Bang, biasanya jam 4 sampai jam 3 subuh itu udah biasanya udah di Tirto Nadi. Udah di Tirto tinggal ke Tawangmangunya aja gitu kan. Kan 2 jam ya, ekspektasi gua mah Bang ya. Ya pagi ngetrek gitu ya. Pagi udah ngetrek. Jam 7 jam 8 lah gua udah ngetrek gitu. Sore udah ngecamp. Di tempat camp pos 4 ya. Udah, gitu kan. Udah enak, udah indah banget lah udah. Tahu-taunya jadi meleset semua gitu kan. Jadi namanya pendakian siang kan teman-teman pasti ketemu malam Bang ya. Pasti itu ke tempat camp gara-gara apa ya tadi, gara-gara ketipu sama calo. Tapi nggak tahu lah, kadang emang seperti itulah kalau kita naik bis yang bukan di agen-agen resminya gitu ya Bang ya. Padahal mau tiketnya itu udah meyakinkan Bang. Meyakinkan. Ada tiketnya itu ya? Pas gua ngeliat tiketnya sama bisnya kok beda. Aduh kayak kagak beres nih. Gua udah merasa kayak kagak beres nih. Pasti gerbang tol Tawangmangu, iya bener aja rupanya tuh ke Purwodadi. Berarti kan di
Bang David sama temennya dirugikan waktu dong gitu kan. Banget bang. Gitu teman-teman semua. Oke, kita singkirin dulu bang masalah oknum-oknum calon ini dulu deh gitu kan. Kita ke pendakian nih teman-teman semua. Nah tadi kan lewat jalur Cemoro Kandang bang ya. Iya. Cemoro Kandang yang tadinya naik berempat tapi ternyata di Hamin satu berdua yang abang sama temennya abang tuh gitu kan. Nah terus ternyata teman-teman semua yang bikin, sebenarnya ada 2 pertanyaannya sih bang. Yang pertama itu ketika abang tidur ya di dalam shelter itu gitu kan, itu kan kencing tuh, seperti ada yang nongkrong. Padahal temannya abang tuh lagi tidur. Nah itu kan kalau boleh tahu biar ada gambar nih bang, yang seingat abang deh atau sepenglihatan abang saat itu yang nongkrongin tuh bentuknya gimana bang? Ya teman gua kan itu emang rada tambun bang ya, badannya rada tambun. Dia cuman lebih tinggi lagi. Kayak gitu, cuman rada hitam. Bentuknya kayak orang, tapi maksudnya ada tangan ya ada. Orang, jadi nongkrong begini. Oh kayak gini. Begini di pinggiran shelter. Jadi kan kalau mau ke pos 3 kan, jadi itu dia duduk di situ tuh yang di trek. Dia duduknya di trek. Aduh itu apaan ya? Itu orang apa bukan ya? Tapi tinggi. Tinggi soalnya dari shelter ke ini ada 2 tenda bang. Jadi dia mungkin nih tenda ini dulu nyampe jam berapa gua nggak tahu lah tuh. Nah ini udah dia ngedirin tenda, gue pikir mah, aduh, ini orang apa bukan ya? Cuman pas setiap gue ngedip apa bagaimana, dia udah nggak ada. 2 kali bang, begitu, ditongkrongin sama dia. Itu gara-gara gue minta, biar tongkrongin gue apa, temenin gue bentaran, kencing. Tongkrongin gituan. Siapa yang mau gitu kan? Oke. Gue pikir tuh orang apa bukan ya? Ya gue juga apa emang karena badan gue drop, soalnya namanya orang drop pasti kan halu bang. Betul ya. Ya kita anggap karena halusinasi lah gitu bang. Ya, bahwasanya yang tadi drop terus pikiran kemana-mana. Mungkin bisa jadi kan timbul-timbul hal seperti itu bang ya. Oke. Misalnya kita anggap itu misalkan ya emang penglihatannya mungkin gimana lah bang ya. Oke. Ya masih masuk logika dong bang. Iya. Jadi teman-teman semua kalau naik gunung tuh misalnya ngeliat apa-apa logikain aja dulu gitu. Misalnya logikain itu gua halu kali. lah. Iya. Gue halu. Itu aja dulu. Jangan sampai berpikiran, wah gue gimana. Tadi juga sempat Bang David juga ketemu bapak kan. Ketemu bapak tuh pikiran gue halu aja gitu. Gue pikiran gue halu pasti. Soalnya gue nggak ngeliat bentuknya, terus gue ngeliat gue begini tuh kayak perasaan gue tuh kayak dia lewat. Gue halu pasti ini. Maksudnya badan gue udah drop. Hujan deras juga, capek, capek dingin, bawa berat kan gitu. Bawa berat, akhirnya gue halu ini mah. Akhirnya gue fix, gue salawatan aja, akhirnya ya alhamdulillah lah nyampe pos 3. Nah itu tuh teman-teman semua misalnya ngeliat apa-apa terus diri kita seperti koknya nggak masuk akal, tapi kita coba masuk akalin. Gue masuk akalin dan dulu. Terus solawatan bangnya jangan malah kedoktrin itu apa ya gitu kan. Gue nggak jiper bang. Gue pas jipernya itu pas turunnya. Nah pas turun bang, pas turun itu loh. Itu kan pas turun ya bisa dibilang ngalami kejadian di luar batas nalar lah bang ya. Bahwasanya tadi abang sempat merasakan rame. Iya. Pertama itu kan rame. Gue belum tahu kalau ramenya itu kirain tuh rame banyak pendaki. Ternyata kan rame seperti kayak pasar. Kayak pasar gitu ya. Kayak di pasar pada umumnya gimana gitu sih? Ya. Ya bisa kayak gitulah. Tuh abang masih inget gak omongan apa atau bahasa apa gitu? Bahasanya sih kayak bahasa do gitu doang. Yang gue inget tuh do. Jawa-Jawa sih. Jawa-Jawa. Oke. Oke, kayak rame amat ya. Akhirnya itu yang paling ekstrim itu menurut gue itu bang. Yang cuma gara-gara gue bilang itu doang sama HP gue hilang tuh. Dan itu kejadian ya? Kejadian gue dia sama si ibu kan gue izin, Bu saya turun duluan ya. Emang kamu berani? Ya Bu ntar gue di bawah rame. Bener bang itu. Kejadian ya kan? Nah tadi juga Bang David sempat gue pakai headset aja kali ya? Iya, cuman gue mikir gini. Kalau misalnya gue mikir gini bang, orang nawarin apa-apa, tapi kita nggak sopan bang. Menghargai. Ya gue mikir gue dari itu gue hargain lah. Akhirnya gue jalan aja, gue salawatan aja, gue bawa hello to say aja dah. Gue bawa bodo amat. Nggak digubris bang, biarin aja, nggak terlalu dipikirin gitu bang. Iya, gue gituin aja. Itu kan solawatan teman-teman, baca doa yang teman-teman semua bisa deh gitu kan. Apa sedapatnya aja deh gitu. Sedapatnya aja. Misalkan Bang David pikirannya memperkeruh dalam artian wah gue begini, mungkin lain cerita. Gue intinya sih gue di posisi di situ
dibilang jiper mah jiper, Bang. Cuma Pasti. gua nggak panik. Intinya gua nggak kalau panik aja. rasa takut kan tuh manusiawi, Bang ya. Setiap orang pasti punya rasa takut gitu, tapi jangan sampai rasa takut ini menguasai diri kita, Bang ya. Betul, betul. Kita harus menguasai rasa takut tersebut, teman-teman semua. Misalkan kita takut, coba biar kita nggak takut apa banyak cara lah gitu kan. Iya. Banyak cara, yang penting sugesti kita positif, pikiran Positif kita aja, Bang. positif. Jangan berpikiran aneh-aneh, insya Allah aman naik gunung. Dan tadi juga Bang David udah persiapin udah matang loh, sampai beli apa namanya Bang? Alat-alat gitu kan. Bang, itu gue bilang tuh laut itu spesial buat Karena gua, ya itu persiapan itu Bang. persiapan udah matang, Bang. Mantap tuh kan. Jadi teman-teman semua yang belum punya alat terus kayaknya males gini-gini, Mendingan nabung dah. Mendingan nabung gitu kan. Kalau punya alat sendiri kan enak Bang ya. Rusak juga ya. Rusak ya, iya. Kita juga lebih lebih sayang dengan alat kita gitu Soalnya kan. histori gue begini, Bang. Kalau histori gue tuh kuat ngeganti nggak kuat beli. Iya. Kuat ganti. Oh iya. Kuat ngeganti nggak kuat beli. Gue sering pengalaman gue waktu sebelum-sebelumnya tuh begitu, mendingan gue punya sendiri aja. Iya. Gua gitu. Nah itu kan berdasarkan pengalaman sebelumnya Bang ya. Ini juga teman-teman semua pengalaman Bang David juga semoga bisa dijadikan pelajaran gitu kan teman-teman semua supaya apa tadi juga Bang David bahwasanya ya punya alat pribadi yang emang milik sendiri Bang ya. Iya. Jadi enak, kecuali kalau perlengkapan kelompok kan misalkan bisa sharing ya. Iya. Tenda punya nggak? Punya, ya udah gue nggak usah deh. Kan yang penting perlengkapan pribadi udah ada gitu kan. Jadi tenda pakai punya lo ya nggak masalah. Yang penting perlengkapan pribadi itu teman-teman semua wajib punya gitu. Oke, Bang David nih makasih banyak Bang ya udah menceritakan pengalamannya terkhusus Gunung Lawu gitu kan. Banyak juga. Ini bukan menjelek-jelekan Gunung Lawu, bukan sama sekali enggak, tapi ini berdasarkan pengalaman yang memang bisa dijadikan pelajaran gitu Bang ya. Bener, Bang. Jangan sampai teman-teman semua ketika apa yang dirasakan Bang David terus teman-teman semua mensugestikan itu adalah hal-hal yang gaib. Nantangin, Bang, takutnya. Malah nantangin atau gimana. Atau misalnya teman-teman semua naik Gunung Lawu kebetulan nonton video ini, wah nanti gue begini. Jangan. Enggak gitu. Jangan gitu. Lebih baik risetnya tentang rute pendakiannya, Bang ya. Iya. Misalnya teman-teman semua udah terpaksa nonton, ya udah ketika naik gunung jangan Suges gitu. Suges ke arah video ini Bang ya. Gue juga sebelum itu juga begitu Bang. Kepada ya kalau dicetok begini. Ada apa sih gitu ya? Sewu begini. Akhirnya gue pilih Cemoro Kandang yang nggak ada kesan mistisnya. Ternyata gue dapet. Dan itu juga ketika naik itu kan Bang David nggak memikirkan video-video yang ditonton itu Bang yang mistis Bang. Nggak ada, gue cuma mikirin apa rutenya. Tuh teman-teman semua. Gue mikir rutenya gimana nih. Ya, pokoknya dari pos 3 itu kebanyakan jalur gini nih. Belok-belok, nanjak belok-belok sampai ke pos 3. Oke. Yang gue lihat sih yang pertama ya rute. Rute itu Bang ya, rutenya terus ngecampnya di pos berapa, butuh waktu berapa jam itu teman-teman semua. Termasuk juga yang tadi rute dari tempat domisili teman-teman semua sampai ke ke titik base camp yang akan teman-teman semua tuju gitu ya Bang ya. Oke Bang, sebelum ditutup videonya nih Bang, mungkin Abang punya pesan atau mungkin mengingatkan lah ya untuk kita semua, terutama untuk pendaki gunung nih Bang. Ya buat pendaki sih ya intinya ya jaga sopan santun aja sih ya. Jangan sembarang berucap lah, biarpun berani gitu jangan sembarangan ngucap aja gitu ya. Kita sama-sama aja lah. Kalau emang berani ya udah nggak usah bilang tuh di bawah rame, nggak usah ini ya, jalan aja gitu, hello tuh saya aja lah, nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu ya, jaga sopan santun aja sih Bang. Betul, jaga sopan santun itu ya, dan tetap nomor satu itu pikiran Bang ya. Iya, pikiran itu kita harus doktrin dengan pikiran-pikiran yang positif gitu. Mungkin nggak cuma naik gunungan, jadi kehidupan sehari juga kita harus ya udah pikiran kita harus positif Bang ya. Jangan tergantung dibawa pikiran, boleh dibawa pikiran misalkan gitu kan. Tapi jangan terlalu memperkeruh gitu loh. Jangan tadi ya udah biarin gitu. Gue denger ini biarin gitu. Biarin aja. Ya namanya di gunungnya tempatnya dia. Iya. Kita mah ya hello tuh ya. Iya betul. Kita kan hidupnya berdampingan Bang ya. Ya udah, hidup dia, kita kehidupan kita gitu. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang David bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Abang. Alhamdulillah. Bungkus.